Shalom, saudara kasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama dengan keluarga kita untuk bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk datang menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, kita mau datang menyerahkan setiap pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Karena kita tahu Yesus adalah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kami mau datang di hadirat-Mu saat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar
hidupku Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya harapan dalam hidup kami. Ketika beban hidup kami menghimpit setiap kehidupan kami Bapa, kami percaya hanya Engkau Yesus satu-satunya jawaban dalam hidup kami Tuhan. Saat kami datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan, kami mau serahkan setiap beban kami ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Hanya Engkau yang mampu untuk menolong setiap permasalahan hidup kami saat ini Bapa. Apapun yang terjadi Tuhan, kuatkan iman kami Bapa. Ajar kami untuk berharap hanya kepada-Mu ya Yesus. Kami percayakan setiap hidup kami saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan setiap hidup kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Pimpin setiap kami saat ini Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Sebab kami tahu Engkaulah kekuatan dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mau selalu memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah pertolongan dalam hidup kami ya Bapa. Karena kami tahu Bapa, saat kami berjalan bersama dengan Engkau Yesus, kami boleh merasakan ketenangan, kami boleh merasakan hal yang indah Tuhan. Karena hanya Engkau Yesus yang mampu untuk menolong setiap hidup kami saat ini Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Hidup ini terasa indah bila kasih-Mu bersamaku Tuhan. Tak mungkin ku rasakan takut menghadapi semua. Hidup ini terasa tenang bila ku hidup dekat dengan Tuhan. Apapun boleh datang, Tuhan pasti beriku kemenangan.
Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, hari-hari kami ke depan Bapa, kami akan merasakan indahnya berjalan bersama dengan Engkau Yesus. Kami mau menikmati Tuhan hadirat-Mu. Kami mau percaya Bapa, bahwa hanya Engkau Yesus yang sanggup menolong setiap hidup kami. Kami mau buang segala kekhawatiran kami. Kami mau buang segala keraguan kami Bapa. Kami mau datang kepadamu Yesus. Kami mau berharap hanya kepadamu Tuhan. Sekalipun kami Bapa masih belum mengerti setiap rencanamu atas hidup kami, namun kami tetap percaya Bapa, bahwa jejak-jejakmu Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kami Yesus. Kami percayakan setiap hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap percaya bahwa rancangan-Mu yang terbaik atas hidup kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna.
percaya kami di dalam Engkau Yesus. Meskipun kami tidak mengerti setiap jalan-jalan-Mu Tuhan, namun kami percaya Yesus bahwa jejak-Mu Tuhan adalah yang terbaik. Kami percaya ya Allah, Engkaulah tempat perlindungan kami Yesus. Kami mau berserah hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Kami mau serahkan setiap hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Semuanya Engkau Allah yang ku percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau.
hidup kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan hidup kami Tuhan, untuk boleh dibentuk sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Tuhan tolong pimpin kami Yesus. Engkau yang sertai kami Tuhan, dalam pembacaan firman-Mu hari ini ya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh menuntun setiap hidup kami, untuk tetap berjalan dalam firman-Mu ya Bapa. Ajar kami Yesus, ajar kami untuk taat dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang boleh menjadi pelita dan penolong dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu kami serahkan pada Ibu Pendeta Febe. Puji Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kalau saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, kita akan memulai pembacaan renungan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadikan kekuatan baru dalam pengiringan kita akan Dia. Kita percaya saudara bahwa Yesuslah yang selalu ada di dekat kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku yang terkasih, pembacaan renungan firman pada saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 63. Mazmur pasal 63 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mari saudaraku yang terkasih, bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing, kita bisa membuka ayat ini di dalam Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya tunggu saudara sekalian untuk bisa membuka ayat ini. Sudah siap semuanya? Nanti saya akan membaca mulai dari ayat yang pertama. Nanti ayat berikutnya akan dibacakan oleh Ibu Puri. Dan nanti bersama dengan keluarga di rumah, saudara bisa membaca ayat bersama-sama dengan Ibu Puri. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan mulai dari ayat yang pertama. Mazmur pasal 63 ayat yang pertama. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Ayat yang ketiga, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ayat keempat, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Ayat yang kelima, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ayat keenam, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Ayat yang ketujuh, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Ayat ke-8, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Ayat yang ke-9, jiwaku melekat kepadamu.
tangan kananmu menopang aku. Ayat 10, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat yang ke-11, mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Ayat 12, tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah, setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, tema renungan firman pada saat ini yaitu kerinduan kepada Allah. Saudaraku, Mazmur pasal 63 saat ini ditulis oleh Raja Daud, bukan ketika dia sedang berada dalam istana yang megah, tetapi justru Daud ada dalam kondisi yang tidak nyaman. Daud berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan, saudara. Dia sedang ada di padang gurun dalam pelarian dari Absalom, anaknya yang akan membunuh dia. Saudaraku, pada waktu itu Daud terpaksa harus meninggalkan kota Yerusalem dan dia membawa tabut Allah. Saudara, tabut Allah adalah lambang dari kehadiran Allah. Daud merasa tenang ketika dia berada di dekat Allah. Tetapi saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi saat itu? Ada beberapa orang yang menyuruh Daud untuk mengembalikan tabut Allah ke Yerusalem. Tentu saja saudara, hal ini merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan bagi Daud. Karena tadinya dia dekat berada dengan Allah. Ketika tabut Allah itu jauh dari dia, sementara Daud berada di padang gurun, saudara. Tabut Allah harus kembali ke Yerusalem. Daud merasakan seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Karena dia merasa dia akan jauh dari hadirat Allah. Saudaraku yang terkasih, mengapa Daud merasakan hal ini? Karena Daud menempatkan Allah dalam posisi yang terutama bagi hidupnya. Allah mendapatkan prioritas yang nomor 1 dalam hidup Daud. Sehingga ketika tabut Allah kembali ke Yerusalem dan Daud ada di padang gurun, dia merasakan ada kekeringan, dia merasakan ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Karena Daud menempatkan Allah dalam posisi yang terutama dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita menempatkan Dia sebagai pribadi yang terutama dalam hidup kita? Ataukah kita hanya datang kepada Dia ketika kita butuh, saudara? Saudaraku yang terkasih, apa yang seringkali kita lakukan? Ketika kita datang kepada Tuhan, apakah kita merindukan Dia sebagai pribadi yang kita benar-benar butuh? Ataukah kita hanya merindukan berkat-berkat-Nya? Saudaraku yang terkasih, miliki kerinduan yang mendalam seperti Raja Daud. Dia merasakan ada kerinduan yang mendalam, rasa lapar dan haus akan Dia sebagai pribadi yang terutama, sebagai satu-satunya pribadi yang dia butuhkan, satu-satunya pribadi yang dia andalkan dalam hidup Daud. Allah adalah yang terutama. Allah mendapatkan prioritas yang terutama di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, saat itu Daud berada di padang gurun. Ada beberapa gambaran tentang padang gurun, saudara. Padang gurun adalah tempat yang panas dan kering pada waktu siang hari. Tetapi ini menjadi sangat berubah total ketika malam hari. Kondisi cuaca yang ada di sana menjadi sangat dingin. Sebuah situasi yang tidak menentu di padang gurun. Dan yang kedua saudara, padang gurun adalah daerah yang penuh dengan debu dan pasir.
Di sana tidak ada pohon-pohon yang rindang untuk tempat berteduh. Tidak ada bangunan untuk tempat mereka berlindung. Saudaraku, ketika kita berada dalam kondisi padang gurun seperti yang dialami oleh Daud, apakah yang kita butuhkan, saudara? Apakah yang kita rindukan ketika kita berada di padang gurun, dalam kondisi yang tidak menentu, dalam kondisi yang tidak menyenangkan? Saudara, tentu saja yang pertama, kita akan merindukan air, saudara. Di tempat yang gersang yang tidak ada air, salah satu kebutuhan yang terutama bagi hidup kita adalah air. Kita merindukan aliran air yang dapat menyejukkan jiwa kita. Dan yang kedua, saudara, kita membutuhkan tempat berlindung yang aman. Kita membutuhkan tempat perlindungan. Siapakah tempat perlindungan kita, saudara? Hanya satu-satunya Allah tempat kita berlindung. Dan hanya satu-satunya Allah yang berkuasa, yang dapat mengalirkan air kehidupan itu bagi jiwa kita yang haus. Saudaraku yang terkasih, ketika Daud berada dalam kondisi yang tidak menentu, ketika dia mengalami kondisi imannya, mengalami kehausan dan kekeringan, dalam ayat 2 dikatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Saudaraku yang terkasih, Raja Daud sangat merindukan kehadiran Allah di tengah-tengah kondisi yang sangat tidak menyenangkan, di tengah-tengah kondisi yang tidak nyaman. Apa yang Raja Daud katakan, saudara? Dia katakan, aku merindukan kehadiran Allah. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Ada sebuah kerinduan yang mendalam, saudara, untuk bertemu dengan Allah. Saudaraku yang terkasih, pada masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, kita merasakan jiwa kita seperti tanah yang kering, seperti di tempat yang tandus dan tiada berair. Apakah kita memiliki kerinduan yang sama seperti Raja Daud, saudara? Jiwaku rindu kepadamu. Ada sebuah kehausan, kerinduan yang mendalam untuk bertemu dengan Dia. Saudaraku, ketika kita ada dalam kondisi di mana kita merindukan Dia, maka Allah akan hadir, menyegarkan jiwa kita. Ketika jiwa kita benar-benar membutuhkan, merindukan kehadirannya, maka Allah akan hadir seperti air yang hidup, yang menyegarkan jiwa kita. Dan Dia juga hadir menjadi tempat perlindungan. Dia akan hadir, saudara, menjadi tempat perteduhan, supaya hidup kita merasa aman, hidup kita bisa merasa tenang. Saudaraku yang terkasih, ada dua hal tentang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, Allah hadir agar kita dapat melihat kekuatan dan kemuliaan-Nya. Dalam ayat 3 dikatakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Saudaraku, apa yang dirindukan oleh Raja Daud? Raja Daud merindukan kekuatan Allah dan kemuliaan Allah. Bagaimana dia bisa memandang kemuliaan Allah? Bagaimana dia bisa mendapatkan kemuliaan Allah, kekuatan Allah hadir dalam hidupnya? Dalam ayat ini dikatakan, aku memandang wajah-Mu di tempat yang kudus. Saudara, Daud memandang dengan penuh harap, mohon belas kasihan Tuhan atas permasalahan yang terjadi bagi keluarganya, atas permasalahan yang terjadi bagi bangsanya. Saudaraku yang terkasih, dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, apakah kita sudah merindukan Tuhan? Apakah kita memohon belas kasih Tuhan turun atas keluarga kita? Kita memohon belas kasihan Tuhan
turun atas pekerjaan kita, atas keuangan kita? Apakah kita sudah memohon belas kasihan Tuhan turun atas bangsa dan negara kita? Saudaraku yang terkasih, pada saat kita memandang kemuliaan Tuhan, kita akan merasakan bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita adalah pribadi yang lemah dan kita membutuhkan kehadirannya di dalam hidup kita. Dalam ayat 5 dikatakan, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Saudaraku, dengan mulut kita bisa memuji Tuhan. Dan dengan tangan yang terangkat kita bisa meninggikan Allah kita yang berkuasa. Saudaraku, kapan kita bisa memuliakan Tuhan? Kita bisa memuliakan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Karena setiap detik adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Sebab itu saudara, kita perlu memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan setiap waktu di dalam hidup kita. Sampai kapan kita bisa memuliakan Tuhan? Sampai akhir hidup kita, saudara. Dalam ayat ini dikatakan, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Seumur hidup kita, saudara. Sampai akhir hidup kita akan memuji Dia, kita akan memuliakan, meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Allah kita yang berkuasa, penolong kita yang setia. Sebab itu saudara, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena kita tahu hidup kita adalah anugerah Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai sekarang ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu saudara, setiap detik, setiap waktu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, jangan pernah sia-siakan. Mari kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia, Raja di atas segala raja. Ketika kita benar-benar merindukan kehadiran Tuhan, ketika dengan segenap hati kita memuliakan Tuhan, maka Allah yang dari surga, tangannya akan terulur bagi setiap kita, umatnya yang selalu mengandalkan Dia. Saudaraku yang terkasih, hal yang kedua, apa yang kita bisa ketahui tentang kehadiran Allah dalam hidup kita? Yang kedua, Allah hadir agar kita dapat merasakan kesetiaan Allah. Dalam Mazmur pasal 63 ayat yang ke-8 dikatakan, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Saudaraku yang terkasih, ketika Daud mengingat kasih setia Allah, dia merasa seolah-olah padang gurun itu berubah menjadi tempat di mana Allah hadir. Allah menyertai dan melindungi dia. Di masa-masa yang sulit, padang gurun, pada masa kesesakan, Daud merasakan bahwa Allah hadir, memelihara dan menyertai dia. Sama seperti seekor burung, ya, seekor anak burung yang berlindung di bawah naungan sayap induknya. Demikian juga hidup kita, saudara. Pada masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, mari kita berlindung di bawah naungan sayap Tuhan. Kenapa saudara? Ketika kita berlindung di bawah naungan sayap Tuhan, kita akan mendapati kekuatan yang baru dalam hidup kita. Kekuatan kita akan semakin diperbaharui. Karena Tuhan yang selalu hadir, Tuhan yang selalu menolong kita, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Mari saudara, miliki kerinduan, miliki hati yang melekat kepada Allah. Sehingga kita tetap bisa bersorak-sorai, kita tetap bisa bersukacita dalam masa kesesakan. Saudaraku, dalam ayat yang ke-9 dikatakan, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudaraku yang terkasih, tangan kanan bisa diartikan sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Mengapa firman Tuhan mengatakan, menyebutkan tentang tangan kanan?
di sini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan, pertolongannya itu sangat dapat dipercaya, sangat dapat diandalkan. Saudaraku yang terkasih, biarlah hidup kita semakin melekat kepada Dia, jiwa kita semakin mendekat kepada Dia, karena Yesus satu-satunya Allah yang dapat kita percaya. Satu-satunya Allah yang dapat kita andalkan, kuasanya, kasihnya, pertolongannya tidak pernah berubah. Sebab itu saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa kita memiliki Bapa yang setia, Bapa yang dapat kita andalkan, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Hanya Yesuslah satu-satunya harapan bagi hidup kita. Saudaraku yang terkasih, sebentar kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama dengan keluarga kita bersatu hati, kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah akan hadir, Allah akan menolong dan menyertai, menjawab setiap seruan doa-doa kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita. Bapa Kau setia. Bapa, Kau setia. Haleluya. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam bersamamu. Lebih dari harta, lebih, katakan dengan segenap hati kita, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia. Kami percaya Kau Allah yang setia. Yang ku perlu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa Kau setia. Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Bapa Kau setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang setia seperti Engkau Tuhan. Kami mau merindukan kehadiran-Mu setiap saat dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Ajari setiap kami untuk selalu berharap dan mengandalkan Engkau dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang setia. Engkau satu-satunya pribadi yang kami andalkan Tuhan. Oh haleluya Yesus. Bapa di surga, sebentar Tuhan kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu. Kami mau bersahati bersama dengan anggota keluarga kami untuk menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa. Engkau akan mendengar, Engkau akan menjawab setiap seruan doa kami Tuhan, yang kami naikkan dengan kesungguhan hati di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari saat ini kita menaikkan pokok-pokok doa kita. Kita akan berdoa untuk setiap orang-orang yang sakit COVID, baik di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri. Supaya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka. Oh haleluya Yesus.
Tuhan, saat ini Tuhan, kami bersehati berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang sakit COVID Tuhan, baik mereka yang di rumah sakit, mereka yang sedang berjuang melawan COVID ini Tuhan, maupun yang isolasi mandiri di rumah masing-masing. Oh Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, turun atas setiap mereka yang sakit. Engkau anugerahkan mujizat kesembuhan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sertai, berkati setiap obat-obat yang mereka konsumsi. Engkau menjamah Tuhan, biarlah itu boleh mendatangkan kesehatan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang berduka karena mereka sudah ditinggalkan oleh anggota keluarga mereka Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber penghiburan bagi setiap keluarga-keluarga yang berduka di dalam nama Yesus. Engkau menjamah, Engkau hiburkan Tuhan mereka yang berduka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk para tim medis Tuhan, para dokter dan perawat, mereka yang berjuang untuk mengobati para pasien Tuhan. Engkau jamah, berikan kesehatan, kekuatan tubuh bagi mereka di dalam nama Yesus, sehingga mereka tidak ada satupun yang terpapar lagi oleh COVID Tuhan. Berikan kekebalan tubuh yang tinggi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk vaksin yang diberikan untuk seluruh warga masyarakat. Tuhan, biarlah ini boleh mendatangkan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, mendatangkan kekebalan bagi tubuh kami di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh terhindar dari paparan COVID ini Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu tercurah Tuhan bagi setiap kami, setiap seluruh warga masyarakat Tuhan yang sudah menerima vaksin. Engkau menjamah, Engkau memberikan kekebalan tubuh yang tinggi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Selanjutnya kita akan berdoa untuk pemulihan ekonomi di bangsa kita. Untuk setiap usaha pekerjaan yang terdampak COVID, supaya Tuhan yang memulihkan. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapak, kami saat ini berdoa, Engkau pulihkan kondisi perekonomian di bangsa kami Tuhan. Setiap usaha-usaha yang terdampak COVID, oh Tuhan, Engkau yang memulihkan di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan setiap pengusaha-pengusaha Tuhan, supaya setiap usaha mereka dapat berjalan dengan lancar di dalam nama Yesus, sehingga tidak ada lagi PHK. Oh Tuhan, kami percaya Engkau curahkan anugerah-Mu, bukakan berkat-berkat yang baru Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk usaha, pekerjaan, keuangan seluruh umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kau bukakan sumber-sumber berkat yang baru bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan untuk para orang tua yang membutuhkan dana untuk menyekolahkan anaknya di tahun ajaran yang baru. Oh Tuhan, Kau berkati para orang tua di dalam nama Yesus. Berkati mereka Tuhan, sehingga anak-anak mereka dapat bersekolah di tahun ajaran yang baru Tuhan. Engkau cukupkan segala biaya pendidikan anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Selanjutnya saudara, kita akan berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan dan seluruh umat Tuhan, supaya iman kita semua tetap teguh dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Haleluya Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu dimanapun mereka melayani Tuhan. Engkau menyertai, mengurapi setiap pelayanan mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau pelihara para hamba-hamba-Mu dimanapun mereka melayani Tuhan. Sehingga melalui pelayanan mereka Tuhan, seluruh umat Tuhan imannya semakin kuat Tuhan. Dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini, kami percaya Tuhan, iman kami tidak akan bergoncang. Iman kami akan semakin kuat dan teguh di dalam Engkau, karena kami memiliki Engkau, satu-satunya Allah pribadi yang dapat kami andalkan. Oh haleluya Yesus, kami berdoa Tuhan, berikan kesehatan bagi seluruh anggota keluarga kami Tuhan. Mungkin dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, seringkali kami
dalam anggota keluarga kami tidak bisa menjaga hati. Seringkali terjadi perselisihan antar anggota keluarga. Tuhan, Engkau menjamah, Engkau memulihkan di dalam nama Yesus. Engkau mengasihi kami dan seluruh anggota keluarga kami. Engkau jamah seluruh anggota keluarga kami. Biarlah kami boleh sehati, rukun, saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain. Tuhan, kalau ada perselisihan di antara kami, Engkau yang menjamah setiap kami, setiap anggota keluarga kami di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh bersehati, semakin rukun satu dengan yang lain Tuhan. Karena kami percaya ketika kami bersehati, maka berkat-berkat-Mu Tuhan akan Kau curahkan atas kehidupan keluarga kami. Oh Tuhan, kami percaya pelihara iman kami, pelihara imun kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap kuat, tetap sehat, baik iman kami maupun imun kami Tuhan. Dalam menghadapi masa-masa pandemi ini, kami tetap berada di dalam kekuatan baru yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita berdoa untuk para pemimpin bangsa kita dan seluruh warga masyarakat, supaya mereka diberikan kedisiplinan dalam menjaga diri sesuai dengan protokol kesehatan. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa, saat ini kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah Tuhan. Kau jamah mereka, berikan roh yang takut akan Tuhan, supaya mereka dapat mengambil setiap kebijakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau berkati, berikan hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh bertanggung jawab Tuhan dalam memimpin bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk TNI Polri Tuhan, dalam mengamankan kondisi di bangsa kami, khususnya akhir-akhir ini Tuhan, di mana mereka juga menertibkan warga masyarakat yang tidak patuh akan aturan. Oh Tuhan, Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi para TNI Polri Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan setiap tugas-tugas mereka dengan baik, dengan kekuatan baru yang Kau berikan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh warga masyarakat. Oh Tuhan, jamah mereka Tuhan, mereka yang tidak patuh, mereka yang seringkali mengabaikan protokol kesehatan, jamah mereka Tuhan. Berikan kesadaran bagi seluruh warga masyarakat Tuhan, sehingga mereka boleh mengerti, memahami pentingnya menjaga diri sesuai dengan protokol kesehatan. Mereka yang acuh tak acuh, mereka yang mengabaikan, jamah mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh diberikan kepedulian untuk menjaga diri sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga kami tahu Tuhan, dalam waktu-waktu ke depan, dengan adanya warga masyarakat yang taat akan protokol kesehatan, maka penyebaran virus ini semakin dihambat Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkati seluruh warga masyarakat di sekitar kami, sehingga mereka boleh menjadi warga masyarakat yang patuh. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya kita akan berdoa untuk kondisi alam dan cuaca di bangsa kita. Bapa di surga, saat ini kami bersehati, berdoa untuk bangsa kami, khususnya untuk kondisi alam dan cuaca di bangsa kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan, hari-hari ini, akhir-akhir ini kondisi alam dan cuaca tidak menentu. Namun kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang pegang kendali atas alam ini Tuhan. Engkau menjamah, Engkau memulihkan Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga kondisi alam dan cuaca tidak akan menimbulkan bencana alam di bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang tetap pegang kendali atas kondisi alam dan cuaca di bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Kami percaya Engkau akan memulihkan bangsa kami di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersehati, ketika kami merendahkan diri, berbalik dari jalan kami yang jahat, maka Engkau akan mendengar dari surga. Engkau akan mengampuni dosa kami, dan Engkau akan memulihkan negeri kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, pemulihan akan terjadi atas negeri kami, atas bangsa dan negara kami di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengasihi bangsa kami, Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Inilah setiap seruan doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa. Ya, Engkau Yesus. mengasihi bangsa kami. Engkau mengasihi keluarga kami Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan boleh tetap senantiasa ada di dalam anugerah perkenanan Haleluya, Tuhan. Yesus. Iman kami semakin teguh di dalam Engkau Amen. Tuhan. Karena kami melihat bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kami. Ya, Ada Yesus. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Ya kami. Tuhan, kami Terima percaya, kasih Yesus. Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Haleluya, Yesus. tunjukkan kasih setia. Kami percaya Engkau selalu menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita naikkan pujian ini kembali, dan nanti doa penutup serta doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Tunjukkan Lukas. kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Jikalau sampai saat ini kami diberikan anugerah dan kami masih bisa bernafas, dan nafas yang Kau beri kami boleh pergunakan untuk boleh berdoa, berseru dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau yang melihat dan mendengar setiap seruan dan doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang berkarya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami mau berdoa, biarlah angka Tuhan COVID yang ada di bangsa kami di dalam waktu ke depan ini Tuhan boleh semakin hari semakin menurun di dalam nama Yesus, boleh semakin berkurang di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa angka kesembuhan semakin banyak yang sembuh, semakin banyak yang sembuh di dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan, kami rindu Tuhan, bulan depan tidak ada lagi perpanjangan PPKM. Bulan depan tidak ada lagi perpanjangan PPKM Tuhan. Karena pada bulan ini Tuhan kami akan melihat penurunan kasus COVID ini akan semakin menurun. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk seluruh lapisan masyarakat. Biarlah kami Tuhan saling bahu-membahu, saling sadar dan saling mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Di dalam nama Yesus Tuhan jagai setiap kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur atas anugerah baik kami. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian di dalam doa malam pada saat ini. Engkau yang memberkati mereka.
pergumulan mereka, Engkau yang mendengar. Engkau tolong Bapa, Tuhan Yesus menjadi kekuatan, Tuhan Yesus menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya setiap tantangan ini kami pasti mampu melewatinya. Badai ini pasti berlalu, karena kami tahu kepada siapa kami berharap, kepada siapa kami percaya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah doa malam pada saat ini. Engkau yang mencurahkan berkat-Mu atas umat-Mu semua. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kekuatan, kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang mengalami mujizat Tuhan bersama-sama, katakan amin. Puji Tuhan saudaraku, terima kasih banyak atas waktu dan kebersamaannya, di mana pada malam hari ini kita bisa melakukan doa malam bersama meskipun di rumah masing-masing. Namun kita percaya melalui doa-doa orang percaya, kuasa Tuhan turut bekerja. Amin. Iya, tetap semangat, jangan putus asa. Tetap tekun, tetap kuat, tetap memiliki pengharapan. Karena di dalam Yesus Kristus kita akan menemukan jawaban. Jadi saudara, mari jalanilah hari-hari ini dengan penuh ucapan syukur. Nah, di sebelah saya ini adalah Ibu Puri, di mana beberapa waktu yang lalu pernah terpapar COVID. Mungkin Puri bisa sepintas bisa memberikan sebuah kesaksian gimana sih perasaannya pada waktu Puri pas tahu swab positif, gimana? Awalnya itu saya merasakan memang ada demam selama 2 hari dan juga ada gangguan merasa pusing. Cuman saya tidak berpikir kalau itu pada waktu itu saya positif COVID. Jadi taunya ketika saya mengikuti tes dan seminggu kemudian saya diberi kabar bahwa saya positif COVID. Dan pada saat mendengar hal itu saya merasa takut, saya merasa khawatir ya, karena saya juga memiliki anak kecil, takut menular ke keluarga yang lainnya. Namun saya tetap berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Amin. Pada waktu itu sempat karantina ya di asrama haji ya, puji Tuhan. Nah, bagaimana Puri bisa mengalami pertolongan Tuhan di masa-masa kondisi seperti itu, di mana kan saya lihat Puri itu kaget gitu kan? Ya, pengalaman pertama. Bagaimana Puri bisa menyikapinya dengan pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sebagai tempat kita berseru? Ya. Selama di asrama haji saya memang menjalani karantina kurang lebih selama seminggu. Dan setiap hari saya pergunakan waktu saya untuk memutar YouTube tentang pujian, penyembahan, dan renungan-renungan. Saya tetap berharap kepada Tuhan, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Ketika saya dalam keadaan yang lemah, ketika saya dalam keadaan takut, saya percaya bahwa melalui firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi hidup saya. Amin. Berarti Puri benar-benar mengalami pertolongan Tuhan ya. Amin. Pembelaan Tuhan sehingga tidak sampai lama-lama di karantina. Iya, Tuhan segera pulihkan. Ya, mungkin ada pesan-pesan Puri kepada jemaat Tuhan dan pemirsa Viva TV supaya dalam kondisi seperti sekarang ini mereka tidak perlu takut, tetapi mereka tetap berharap kepada Tuhan. Ya. Bagi jemaat Viva TV yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi sakit COVID, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya dokter yang menjadi penyembuh dalam hidup kita.
Jangan lupa untuk tetap semangat, tetap optimis. Saat kita mendapatkan vonis COVID, mungkin kita merasa takut, kita merasa khawatir dengan berita-berita yang ada di sekeliling kita, banyak orang yang meninggal, dan banyak ketakutan-ketakutan yang ada. Namun lebih baik kita percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan selalu sanggup menolong. Dan satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan kita dari sakit COVID adalah hati yang gembira. Amin. Itulah yang menjadi Haleluya. kekuatan bagi hidup kita. Puji Tuhan, hati yang gembira adalah Obat. Demikianlah kesaksian dari Ibu Puri, di mana beberapa waktu yang lalu sempat juga terpapar dan positif COVID, dan puji Tuhan oleh pertolongan Tuhan Ibu Puri telah pulih, Ibu Puri telah sembuh. Untuk itu bagi saudara yang sakit saat ini masih ada harapan, ya. Tetap semangat, tetap kuat, ya, meskipun harus melewati pengobatan apakah di rumah atau di rumah sakit, tetap semangat, tetap optimis. Saya pasti sehat, saya pasti sembuh, Tuhan pasti tolong saya. Amin. Iya, terima kasih atas kebersamaannya, waktunya yang sudah diluangkan untuk kita bisa berdoa bagi bangsa dan negara kita. Dan biarlah di waktu-waktu ke depan tetap berdoa, dan berdoa. Selain itu juga kita berusaha apa yang menjadi bagian kita. Terima kasih, dan kami tim pelayan mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.